Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nussalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan materi pengantar filsafat hukum. Ini adalah part kedua ya, lanjutan dari part pertama yang sudah saya share di awal. Nah, ini kelanjutannya. Jadi saya akan melanjutkan materi yang belum selesai mengenai selayang pandang filsafat hukum. Pada video kali ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait definisi hukum, kemudian pengertian filsafat hukum. Jadi kan bagaimana kemarin dibahas bahwasanya filsafat hukum ini adalah frase dari kata filsafat dan hukum. Nah, maka ketika dua kata ini digabungkan, dia mempunyai pengertian tersendiri. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian hukum. Tidak ada definisi yang utuh tentang hukum. Masing-masing ahli memiliki definisi satu sama lain. Sebenarnya saling melengkapi, yaitu diantaranya dalam Oxford English Dictionary, hukum adalah kumpulan aturan baik sebagai hasil pengundangan formal atau dari kebiasaan di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya, yaitu orang yang mengakui tunduk terhadap hukum peraturan tersebut. Ini menurut Oxford Dictionary. Jadi hukum itu apa? Kumpulan aturan. Ini definisi menurut Kamus Oxford ya. Dari pengundangan formal atau kebiasaan. Jadi hukum yang berjalan di masyarakat, hukum adat, di mana satu negara atau masyarakat tertentu mengakui terikat. Nah, ini definisi hukum menurut Oxford Dictionary. Adapun menurut Blackstone, hukum adalah aturan bertindak dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan baik yang bernyawa. Pada segala macam perbuatan baik yang bernyawa maupun tidak, rasional ataupun tidak rasional. Ini menurut Blackstone. Jadi aturan tentang bertindak, berbuat, berperilaku yang dilakukan tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Jadi objek hukumnya efek dari tindakan itu melingkupi semua yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Misalnya ada orang yang merusak akan fasilitas umum, itu kan tidak bernyawa. Nah, tapi itu ada aturannya, ada hukumnya. Rasional ataupun tidak rasional. Baik itu yang rasional maupun tidak rasional, masuk akal, tidak masuk akal. Di sana ada hukum yang harus diterapkan. Ini menurut Blackstone. Adapun menurut Onoto Hamijoyo, hukum adalah seluruh peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat, negara, dan antar negara, yang berorientasi pada asas keadilan dan daya guna melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Itu definisi hukum menurut Onoto Hamijoyo. Seluruh peraturan tertulis dan tidak tertulis, ya hampir sama dengan yang di atas tadi kan. Bahwasanya
kesepakatan negara, tertuliskan perundang-undangan. Tidak tertulis berarti itu hukum adat, kesepakatan antar masyarakat atau kelompok masyarakat yang biasanya bersifat memaksa. Dalam masyarakat negara maupun antar negara. Nah, ini lintas negara. Kan ada hukum regional, ada hukum internasional, kesepakatan antar negara-negara berorientasi pada asas keadilan. Jadi asas, nanti kalau kita kaji menurut filsafat hukum, hakikat dari hukumnya lah orientasinya lah pada keadilan dan daya guna melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Ya tadi kan hukum itu bersifat peraturan, jadi agar tidak ada gesekan antar anggota masyarakat mengenai terkait kepentingan masing-masing, maka harus ada peraturan atau hukum. Ya, ada banyak definisi, bahkan ada yang mencantumkan sampai 9 kriteria definisi hukum. Sangat banyak dari berbagai macam ahli hukum. Namun, pada dasarnya dari sekian banyak definisi yang ada itu terangkum 4 unsur. Jadi ada unsur utama definisi hukum. Yang pertama adalah mengatur perilaku manusia. Ya, tujuannya dibuat hukum kan sebagai peraturan, undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia dan sekelilingnya satu sama lainnya. Kemudian dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Ini hukum yang ada kan? Kalau dalam negara kita ya tadi hukum dibentuk oleh DPR kan, ke bawah tergantung skop kekuasaannya. Kalau negara maka perundang-undangannya disahkan dalam sidang DPR. Turun lagi ke kabupaten maka DPRD, provinsi ya, DPRD provinsi. Kalau kabupaten DPRD kabupaten sampai ke bawah, sampai peraturan tingkat RT. Kemudian yang 3 bersifat memaksa, ya, mau tidak mau harus dilaksanakan, harus ditaati. Itu sifat hukum. Tidak bisa semaunya, sekehendak kita. Kalau kita sudah berada di dalam satu kelompok masyarakat yang satu organisasi masyarakat, maka mau tidak mau harus mengikuti, kita dipaksa mentaati peraturan tersebut. Dan yang keempat, agar ada efek jerahnya, maka ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Jadi ada 4 unsur utama hukum itu. Yang pertama, tujuannya mengatur perilaku manusia. Yang kedua, dibentuk oleh suatu lembaga yang berwenang, tidak perorangan, tapi ada lembaganya yang memang memiliki legalitas, sehingga hukumnya itu legal, bersifat memaksa. Yang keempat, ada sanksi untuk berjalannya hukum tersebut. Artinya hukum itu memberi pengaruh, efek jerah. Karena kalau tidak ada sanksi, sekedar teguran, pasti tidak akan mempunyai efek jerah yang kuat. Itu definisi hukum. Nah, selanjutnya dari sini kita akan coba simpulkan apa itu filsafat hukum. Kan frase dari 2 kata, filsafat dan hukum. Filsafat memiliki makna tersendiri, hukum pun memiliki makna tersendiri. Maka ketika disatukan dalam satu frase, filsafat hukum, apa itu pengertian maksudnya? Tidak banyak pengertian oleh para filosof
tentang filsafat hukum, ilmu filsafat hukum. Ada yang mengatakan yaitu suatu disiplin ilmu yang bertugas mengkritisi konsep-konsep preskriptif, yaitu ilmu yang mengkritisi. Nah, kan karena sifat filsafat kan kritis, jadi ilmu yang konsep-konsep preskriptif, jadi ketentuan-ketentuan, perundang-undangan, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat yang berkaitan dengan jurisprudensi, undang-undang. Jadi isi undang-undang itu dikritisi dengan filsafat hukum. Jadi mengkritisi isi hukum, isi perundang-undangan yang ada dalam hukum tersebut. Ini pengertiannya. Itu namanya filsafat hukum ya tadi. Setiap perundang-undangan dipikirkan, dikritisi secara mendalam, sehingga ditemukan sampai hukum tersebut mampu menegakkan keadilan. Tidak sekedar hukum dibuat untuk dilaksanakan, tapi hukum itu mampu mengantarkan masyarakat yang ada di lingkup hukum tersebut mendapatkan keadilannya masing-masing. Itu filsafat hukum. Jadi tujuannya adalah mengantarkan ya tadi, menjadikan hukum itu berkeadilan. Maka harus dipikirkan, dikritisi, harus difilsafati. Dan pengertian yang terakhir yang lebih simpelnya yaitu ada ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, sama dengan yang di atas tersebut. Ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Itulah pengertian filsafat hukum secara sederhananya dan mencakup sudah. Baik, selanjutnya adalah sejarah filsafat hukum. Kalau tadi kita sudah bahas definisi filsafat hukum, maka materi selanjutnya adalah sejarah filsafat hukum atau sejarah perkembangan filsafat hukum. Jadi ada 5 fase perkembangan filsafat hukum, yaitu dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman sekarang. Baik, yang pertama yaitu perkembangan filsafat hukum pada zaman Yunani. Ya, karena filsafat hukum ini adalah cabang dari filsafat, maka otomatis perkembangan pemikirannya pun dipengaruhi oleh filsafat, oleh perkembangan filsafat. Maka berkembangnya hukum jadi mulai ketika filsafat itu berkembang, yaitu dimulai pada zaman Yunani kuno. Siapa tokoh-tokohnya? Ya Socrates, Plato, Aristoteles. Ini tokoh-tokoh utamanya. Socrates istilahnya kan beliau pencetus filsafat. Cuman yang tokoh utamanya tadi Plato dan Aristoteles. Bagaimana Plato memandang hukum? Jadi menurut Plato, hukum dan undang-undang bukan semata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, tetapi untuk menolong setiap warga negara mencapai keutamaan atau kebajikan pokok sehingga layak menjadi warga negara dari negara ideal. Ini menurut Plato. Jadi itu dia untuk menjaga stabilitas dan menolong warga dan menjaga hak-hak setiap warga negaranya terpenuhi sehingga negara bisa berjalan, pemerintahan bisa berjalan dengan adanya hukum tadi. Ini menurut Plato. Jadi tujuannya itu ya tadi hukum samping untuk menjaga ketertiban
tapi juga untuk menjaga hak-hak setiap individu didapat. Luar biasa memang pemikiran beliau. Dan itu memang kan dengan tapi bagaimana dengan realitanya? Ini kan pemikiran hasil olah pikir beliau. Namun dalam realitanya kan seperti apa bisa kita amati. Bagaimana hukum itu dijalankan. Lanjut. Selanjutnya menurut Aristoteles. Aristoteles ya. Menurut beliau, hukum adalah sumber kekuasaan. Bila hukum menjadi sumber kekuasaan, maka pemerintahan dari para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Selanjutnya, dengan hukum itu akan mengontrol jalannya kekuasaan dan dapat menjamin tumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi dan sanggup mencegah penguasa bertindak sewenang-wenang. Ya, ya ini menurut Aristoteles. Jadi beliau hukum adalah power utama untuk menjamin sebuah kekuasaan bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hukumlah kekuasaan untuk mengatur, mengelola bisa berjalan. Namun menurut beliau, hukum tidak berdiri di bawah tangan penguasa. Dia berada di atas sebenarnya menurut beliau ini. Dengan hukum tadi punya dengan hukum kekuasaan bisa bertindak dengan tegas, bisa mengatur. Tapi kata beliau, maksud beliau itu bahwasanya hukum tetap ada di atas kekuasaan. Karena bahaya kalau hukum berada di bawah kekuasaan, ya tadi bisa berlaku semena-mena. Apa namanya? Ini menurut Aristoteles. Kita lanjut ke zaman selanjutnya. Itulah tadi zaman perkembangan filsafat hukum, pemikiran tentang hukum pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Romawi, muncul lagi paradigma yang lain, pemikiran yang lain tentang hukum. Ini dikatakan oleh para sejarawan bahwasanya perkembangan filsafat hukum di Romawi tidak begitu, karena Romawi pada masa ini sibuk dengan negaranya. Namun ada di antaranya yang ada menyampaikan paradigma tentang hukum. Ya, ternyata ada Cicero dan San Agustin. Bagaimana Cicero memandang hukum? Menurut beliau, hukum terwujud dalam suatu hukum alamiah yang mengatur baik alam maupun manusia. Jadi beliau mengatakan bahwasanya hukum itu ya hukum alam. Alam itu semua kita sama. Alam ini maksudnya adalah ciptaan Tuhan. Jadi semua kita di hadapan Tuhan sama. Tapi ditafsirkan oleh manusia itu sendiri, hukum alam. Maka muncul dari paham Cicero lah istilah equality before the law. Kita semua sama di hadapan hukum. Ini menurut Cicero. Sedangkan menurut
San Agustin, doktrin hukum dan konsep hukum bersumber pada ajaran Kristen Katolik. Nah, ini mirip-mirip. Ia berpendapat bahwa hukum adalah berasaskan dari kemauan pencipta manusia yang berlaku secara alami dan bersifat universal. Jadi hukum itu tidak dari Tuhan, tapi ditafsirkan oleh manusia. Jadi pada masa Romawi ini hukumnya hukum alam, yang itu sumbernya dari Tuhan, tapi dielaborasi oleh manusia. Ini menurut San Agustin. Maka muncul istilah negara Tuhan dan negara setan menurut San Agustin. Ketika tidak berhukum dengan hukum alam berdasarkan hukum Tuhan, maka itu disebut negara setan. Nah, selanjutnya pada zaman pertengahan. Selanjutnya zaman abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini adalah masa kelam di Romawi, di mana Romawi di Eropa ya, khususnya Romawi, di mana Romawi mengalami serangan bertubi-tubi dari beberapa musuhnya, dan juga dikatakan bahwasanya ini adalah masa kelamnya Eropa. Namun masa kebangkitan gereja tadi, yaitu pergeseran pemikiran filsafat dari hukum, dari positivisme menuju ke doktrin Tuhan, gereja. Di antara tokohnya adalah Agustinus, kemudian Thomas Aquinas. Dan pada masa inilah muncul istilah Lex Eterna vs Lex Naturalis. Lex Eterna adalah hukum abadi dari Tuhan, kemudian Lex Naturalis adalah hukum pengejawantahan Tuhan melalui manusia. Nah, jadi di sini yang berkembang yaitu pemikiran bahwasanya hukum ya dari wahyu, dari Tuhan, yang itu ditafsirkan oleh orang-orang gereja. Nah, ini yang berkembang, sehingga ini dikatakannya dari masa kemunduran di Eropa, termasuk dalam bidang hukum. Karena tadi pemikirannya seperti itu, bahwasanya hukum itu dari Tuhan, legitimasinya Tuhan, tapi ditafsirkan oleh para gerejawan. Ini pada abad pertengahan. Selanjutnya pada zaman modern, berlalu abad pertengahan masuk ke zaman modern, maka paradigma pemikiran hukum pun bergeser lagi, yaitu berpindah lagi kembali ke positivisme. Yang asalnya tadi kiblatnya adalah gereja, namun ya tadi karena ternyata ketika gereja berkuasa, itu malah Eropa Barat mengalami kemunduran yang luar biasa. Masuk ke zaman Renaissance, maka pemikiran hukum berubah. Di antara yang tokoh-tokohnya adalah William Osam, René Descartes, Leibniz. Nah, ini diantaranya yang menyampaikan pemikiran-pemikiran. Ini kembali ke tadi positivisme, bahwasanya bahkan kata William Osam, doktrin hukum abadi Tuhan itu berada di luar nalar manusia, tidak bisa masuk rasio, karena memang ya tadi semaunya
ketika Barat menggunakan hukum yang itu dimotori oleh gereja, maka hukumnya semaunya. Bahkan kita dengar kan bagaimana Galileo dihukum mati karena pendapatnya berlawanan dengan gereja dan lain sebagainya. Maka menurut mereka ini tidak bisa diteruskan, akhirnya berubah. William Osam mengatakan seperti itu tadi. Dan saat inilah muncul adanya sekularisasi hukum. Jadi hukum dipisah sudah. Bahwasanya hukum bisa dihasilkan, pemikiran hukum bisa dihasilkan oleh manusia itu sendiri dengan kemampuan akal. Seperti itu. Selanjutnya adalah perkembangan hukum pada masa sekarang. Pada masa sekarang ya yang terjadi hukum berkembang-kembang. Kalau pada masa modern hukum kiblatnya positivisme, maka di sini dalam hukum masuk yaitu empirisme. Nah, hukum tidak hanya sekedar pemikiran positif, tapi harus didasari empirisme. Dan juga masuk kembali paham bahwasanya hukum pun harus diteliti dengan akar sejarahnya. Jadi setiap hukum yang berlaku itu akan terkait dengan sejarah. Sehingga kalau menurut filsafat hukum ini, hukum itu berkembang. Hukum yang sudah berlaku perlu dibahas lagi karena dia tidak akan lepas dari konteks sejarah. Ini filsafat hukum pada masa sekarang, empirisme dan historisme. Nah, ini hukum zaman sekarang. Itulah dari tadi tahapan-tahapan perkembangan hukum. Nah, jadi kalau kita bahas hukum itu terus berkembang. Ini dalam segi filsafat hukum. Nanti bisa kita bandingkan bagaimana filsafat hukum Islam memandang hal ini. Apakah memang hukum itu terus berkembang atau ada batasan-batasan tertentu yang hukum itu tidak harus berubah terus. Nah, jadi dari sini, dari gambaran ini kita bisa memahami, membandingkan bagaimana teori filsafat hukum dan bagaimana teori filsafat hukum Islam. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah objek filsafat hukum. Apa objeknya? Sudah jelas. Dari pengertiannya sudah kita ketahui kan bahwasanya filsafat hukum adalah ilmu yang mendalami tentang hukum secara filosofis. Jadi objeknya ya hukum itu sendiri. Seluruh ketentuan-ketentuan hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan, materi-materi hukum akan dibahas secara filosofis. Dan objeknya adalah hukum itu sendiri, law. Oke. Ini objeknya. Namun ada unsur-unsur utama yang bisa kita dalami dalam hukum ini menurut para ahli. Di antaranya ini. Nah, menurut Apeldoorn ada 3 hal penting yang perlu muncul dalam benak seorang filosof hukum, yaitu dalam mendalami hukum.
Adakah yang pertama, adakah pengertian hukum yang berlaku umum? Berlaku untuk semua. Tidak ada sekat, tidak ada batas negara, suku, ras, dan lain sebagainya. Dibahas. Kemudian yang kedua, apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? Kenapa hukum itu bisa mengikat seseorang untuk mentaatinya? Kenapa orang itu harus taat hukum? Nah, ini harus dipikirkan mendalam. Ini filsafat hukum ya. Kalau kita secara syariat mudah saja menjawabnya sebenarnya. Kenapa kita harus terikat dengan hukum? Tapi kalau secara rasio, kenapa kita harus mentaati hukum? Kemudian yang ketiga, adakah sesuatu hukum kodrat? Ini menurut Apeldoorn ada 3. Sedangkan yang lain ada lagi, lebih banyak lagi. Ini menurut Lili Rashidi. Ada 8 pertanyaan mendasar terkait hukum. Yang pertama, hubungan hukum dengan kekuasaan. Ya tadi. Kalau kata Aristoteles kan hukum itu sumber kekuasaan. Nah, tapi ketika penguasa menggunakan hukum sekehendaknya, apa yang terjadi? Tiran. Nah, jadi bagaimana hubungan keduanya ini? Harus dipikirkan lebih mendalam lagi. Yang kedua, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya. Ya. Hukum itu apakah dia memperhatikan ada timbal balik, ada pengaruh dan sebagainya. Ini harus dibahas, pikirkan. Yang ketiga, apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang? Kenapa negara berhak menghukum seseorang? Apa haknya? Padahal kan negara itu, padahal kan presiden juga manusia, dan lain sebagainya. Apa hak mereka? Nanti muncul pertanyaan-pertanyaan, berbagai macam pertanyaan. Yang keempat, apa sebab orang menaati hukum? Tadi, kenapa orang harus terikat dengan hukum? Yang kelima, masalah pertanggungjawaban. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Yang keenam, masalah hak milik. Nah, ketika hak milik ini kan terkait mungkin perampasan dan lain sebagainya. Kemudian kalau di era digital sekarang kan hak cipta. Nah, ini harus dibahas tuntas. Kita kan bisa kalau akses bebas sekarang kan. Nah, bagaimana? Yang ketujuh, masalah kontrak. Nah, ini perikatan. Nah, hukum perikatan kan ini kaitannya dengan ekonomi, bisnis dan sebagainya. Jadi meluas ternyata pembahasan hukum itu. Yang kedelapan, masalah peranan hukum dalam pembaharuan masyarakat. Nah, ini hukum bagaimana hukum itu bisa mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik. Ya kan sekarang yang terjadi kalau kita baca media di mana aja, di televisi, di berita, di media sosial, ada aja pelanggaran hukum, kriminal dan lain sebagainya. Terus di mana peran hukum itu bisa menciptakan masyarakat yang baik tadi, yang madani dan sebagainya. Maka harus dibahas, dipikirkan terus-menerus. Dan sampai sekarang kan permasalahan hukum itu tetap terus berkembang. Jadi itu. Inilah objek filsafat hukum. Ada 8 tadi. Kalau yang Apeldoorn kan ada 3, kalau Lili Rashidi ada 8. Nah, ini yang menjadi PR utama para filosof hukum.